Tes 1 2 3. Ih Sanudin, tanggal 12 saya ultah ucapin dong Brad. Wih, HBD, WYTAB ya Brad. Semoga apa yang diharapkan bisa segera tercapai, oke? Amin. Vien KSJR, tes, til wagapat, Brad skuy, request nama Saud sama Warsa dong, salam dari Bogor. Oke siap Brad. Oke, sebuah film lawas tapi sangat berkelas tentang seorang hacker cantik jenius yang sangat diburu karena dianggap berbahaya dan akan membongkar kejahatan cyber. Wah, boleh nih. Skuy gak usah lama-lama, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama cara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gas! Mantap! Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wakil menteri pertahanan Amerika bernama Michael terlihat sangat cemas karena mendapat informasi mengenai kondisi kesehatannya. Nampak wajah Michael sangat khawatir dan dia memutuskan untuk berdiam sejenak di taman. Kemudian Michael menghubungi anak dan istrinya, menitipkan pesan agar mereka bisa kuat menjalani kehidupan. Ternyata Michael merasa khawatir dan malu dengan penyakit yang dia derita hingga secara mengejutkan memutuskan bunuh diri. Scene berpindah memperlihatkan seorang hacker cantik dan juga jenius bernama Angela. Diketahui Angela sering diminta menganalisis sistem mulai dari perusahaan hingga pemerintah. Setiap hari Angela menghabiskan waktu di depan komputer dan sering berkomunikasi dengan teman online yang mana akan memberikan petunjuk kenapa Michael memutuskan bunuh diri. Dan inilah The Net. Pada suatu hari, Angela pergi ke sebuah panti jompo menjenguk sang ibu yang udah pikun. Meskipun sang ibu mengenali Angela sebagai murid les piano, tapi Angela menerima itu karena yang terpenting dia masih bisa melihat sang ibu yang sangat dia cintai. Angela selalu berusaha memulihkan ingatan ibunya dengan memberikan makanan kesukaan serta bermain piano bersama. Can you bring me some candy when you come again? Sepulangnya dari sana, Angela menerima dan mengirimkan paket untuk teman online-nya. Tapi dari kejauhan, Angela melihat ada seseorang yang terus mengawasi. Tapi Angela gak khawatir selama orang itu gak mengganggunya. Kemudian Angela membuka paket dan ternyata berisi disket. Ya kalau zaman sekarang mah flash disk ya. Disket itu bertuliskan pesan agar Angela mengeceknya karena ada yang aneh. Dengan segera Angela mengecek sambil menunggu teman online-nya yang bernama Del. Ternyata disket tersebut berisi file seperti sebuah software canggih mencurigakan tapi sulit diakses. Del menduga bahwa orang yang punya software tersebut pasti punya pengaruh yang besar. Pada malam hari, Del menerbangkan pesawat berniat menemui Angela. Wah gila, tapi Del mendapatkan kendala karena pesawat itu gak terdeteksi oleh radar. Tentu hal tersebut membuat Del sangat panik dan kemudian... Di keesokan hari, Angela diberitahu mengenai kabar kematian Del dan diminta menggantikan posisinya di perusahaan. Sontak Angela sangat kaget padahal baru kemarin berkomunikasi dengan Del. Angela yang berniat liburan menjadi gak enak hati, tapi karena semuanya udah siap, Angela memutuskan tetap pergi liburan. Beberapa jam kemudian terlihat Angela udah bersantai di pinggir pantai Meksiko, tapi tetap aja Angela gak bisa lepas dari laptop. Di tengah-tengah itu Angela dihampiri oleh seseorang yang kita panggil aja dia Saud lah ya, requestan dari Brad kita yang satu ini yang nampak terpesona dengan kecantikan Angela. Aduh, mereka pun berkenalan tapi Saud langsung bisa menebak dengan benar bahwa Angela merupakan seorang hacker. My most embarrassing secret.
Angela dan Saud ngobrol lebih jauh mengenal satu sama lain karena Angela juga terpesona dengan ketampanan Saud. Dalam sekejap Angela seakan terhipnotis, mampu dibuat nyaman oleh Saud dan ingin terus berduaan dengannya. Apalagi Angela akan diajak naik perahu sambil menikmati sunset. Gak hanya itu, Saud juga mengajak Angela makan malam agar punya momen yang lebih romantis. Pada malam hari, Angela dan Saud menikmati makan malam berdua ditemani alunan musik dan deburan ombak. Saking nyaman Angela sampai menceritakan masa kecil hingga kecintaannya pada komputer dan tentu aja membuat Saud semakin mengagumi Angela. Mereka pun pergi ke tepi pantai, tapi tiba-tiba tas Angela malah dicopet. My purse! No, don't! Saud mencoba mengejar si copet, tapi ternyata copet itu adalah orang suruhannya sendiri. Lah, dengan cepat Saud mengambil disket pemberian dari Del lalu menghabisi copet tersebut demi menghilangkan jejak. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Saud merupakan anggota sindikat kejahatan cyber yang dikenal dengan nama Praetorians. Nah itu, susah benar untuk menghilangkan kecurigaan Saud melukai tangannya agar seolah-olah Saud habis berkelahi. Thanks for doing this. Well, Saud kembali menemui Angela dan tentu membuat Angela semakin terpesona. Meskipun tas Angela berisi disket, paspor, serta barang berharga lain gak kembali, tapi Angela gak terlalu mempedulikan karena Saud telah berusaha menolongnya. Saud membawa Angela pergi ke tengah laut, lalu Saud mematikan kapal. Pada awalnya Saud berniat untuk menghabisi Angela karena takut dia bisa membongkar kejahatannya, tapi Saud malah digoda hingga mereka pun terbawa suasana dan sensor. Setelah puas bertempur, Angela gak sengaja menemukan senjata dari saku jas Saud. Tentu Angela merasa curiga dan bertanya kenapa Saud membawa senjata. Dengan tenang Saud menjelaskan bahwa senjata itu untuk menembak ikan, tapi Angela bukan wanita yang mudah dibodohi dan tiba-tiba Angela balik melawan, menghajar Saud hingga membuatnya pingsan. Dengan cepat Angela meminta bantuan, lalu saat akan mencari kunci kapal, Angela malah menemukan disket serta dompet Saud. Saat Angela akan pergi, tiba-tiba Saud kembali sadar, tapi beruntung Angela berhasil melarikan diri. Tapi kemudian beberapa hari kemudian Angela baru sadar dan udah berada di rumah sakit. Diketahui Angela diselamatkan oleh nelayan karena hampir tenggelam akibat perahunya menabrak karang. Angela diberitahu bahwa barang yang bisa dia bawa hanya dompet aja yang bisa diamankan, sedangkan disket rusak terkena air. Meskipun kondisinya belum pulih, tapi Angela harus segera kembali ke Amerika karena banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Dari sana Angela pergi ke tempatnya menginap, tapi gak sengaja dia mendengar kabar bahwa pasar saham Amerika anjlok akibat kebodohan dari seorang ahli IT. Atas hal itu pemerintah bekerja sama dengan perusahaan IT terkenal dengan pimpinannya bernama Greg yang punya software canggih untuk memulihkan pasar saham tersebut. Angela gak terlalu mempedulikan berita itu karena Angela kaget karena dari kemarin udah check out dari hotel. Merasa ada yang gak beres, Angela mencoba menghubungi seorang teman agar membantu. Kemudian datanglah petugas imigrasi membawakan Angela visa sementara pengganti paspor yang hilang. Tapi entah kenapa Angela terdaftar dengan nama berbeda. Dikarenakan Angela harus segera pulang ke Amerika tanpa kecurigaan apapun, dia menandatangani dokumen tersebut walaupun nama berbeda. Setibanya di sana, Angela pergi menuju parkiran bandara untuk mengambil mobil. Tapi ternyata mobilnya udah gak ada. Sejenak Angela mencoba mencerna apa yang terjadi hingga akhirnya dia pun pulang ke rumah dengan naik taksi. Tapi Angela kembali kaget karena rumahnya udah dijual. Padahal dari kemarin Angela berada di Meksiko. Lah gimana? Angela sempat cekcok dengan pemilik klaster, tapi Angela gak bisa membuktikan karena ID card-nya telah hilang. Angela bahkan akan dibawa ke kantor polisi karena dituduh telah memasukkan identitas. Hey, I
I have no idea. Because what they've done is they've screwed with my information and my fingerprints. Gak jauh dari sana ternyata Saud udah memantau Angela dan mulai memasukkan riwayat hidup dengan nama baru untuk Angela dengan banyak catatan kriminal mulai dari penipuan, prostitusi hingga penyalahgunaan narkoboy. Tentu polisi semakin punya alasan kuat untuk menangkap Angela, tapi Angela menyadari itu semua. Lalu saat polisi lengah, dia pun segera kabur. Angela mencoba menghubungi perusahaan tempat dulu Del bekerja, tapi ternyata udah ada orang lain yang mengaku Angela, bahkan dia udah mulai kerja. Itu membuat Angela semakin kebingungan dan teringat dengan kata-kata Del bahwa orang yang punya software tersebut pasti punya kuasa yang sangat besar. Tanpa Angela sadari, Saud telah menyadap panggilan Angela dan akan melacaknya lewat kartu SIM. Angela pun menghubungi kenalan untuk minta bantuan dan meminta tempat berlindung sementara. Gak lama Angela bertemu dengan temannya bernama Alan dan dibawa ke sebuah tempat agar bisa istirahat. Angela terlihat gak baik-baik aja karena selain Saud, polisi juga lagi memburunya. Padahal gak punya salah. Alan mencoba menenangkan dan percaya Angela bisa melewati ini semua. Sebagai seorang psikiater, Alan sebisa mungkin membuat Angela tenang agar bisa berpikir jernih. Di keesokan hari, Angela mencoba mencari petunjuk lewat kartu nama yang ditemukan dari dompet Saud. Angela memasukkan beberapa kode hingga menemukan fakta bahwa kematian Del juga merupakan sabotase, bahkan riwayat penyakit Wakil Menteri Pertahanan Amerika yang gak lain dan gak bukan yaitu Michael ternyata telah dipalsukan dengan dituduh mengidap HIV. Dan itu menjadi alasan kenapa Michael memutuskan bunuh diri. Di waktu yang sama, Saud diberitahu anak buah jika softwarenya telah diakses oleh Angela. Ternyata Angela menggunakan VPN agar lokasinya gak mudah ditemukan. Mendengar hal itu, Saud meminta agar timnya segera menemukan Angela. Kembali pada Angela, dia mencoba mencari bantuan teman-teman hacker agar bisa menyelesaikan masalah ini. Angela mulai menanyakan apa simbol PHA di software yang pernah dia buka dan akhirnya Angela diberitahu bahwa itu adalah kelompok yang dikenal dengan nama Praetorians. Untuk lebih jelasnya, Angela pun diajak bertemu oleh temannya itu. Di lain sisi, tim Saud berhasil menemukan Angela dan Saud segera bergegas untuk menangkapnya. Saud sangat senang karena timnya bekerja dengan cepat menemukan lokasi dari si hacker yang sangat jenius itu. Gak lama Angela didatangi Alan membawakan beberapa makanan untuk dinikmati bersama. Tentu Angela berterima kasih, tapi dia harus buru-buru pergi bertemu dengan temannya untuk membantu menyelesaikan masalah. Mendengar itu Alan mencoba menahan, tapi Angela gak ingin telat datang. People are dangerous. They killed Dale because of what he knew. Now they think I... Dalam perjalanan, Angela memberitahu Alan bahwa kelompok yang memalsukan identitasnya kemungkinan sama dengan pelaku yang telah memalsukan riwayat penyakit Michael. Angela harus segera mencari mereka dan membongkar semua kejahatannya. Tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba Alan kehilangan kesadaran. Angela segera membawa Alan ke rumah sakit lalu menemani sampai dia sadar. Angela sangat khawatir, tapi beruntung Alan gak kenapa-napa dan hanya butuh waktu istirahat agar cepat sembuh. Dari sana Angela pergi bertemu dengan teman hackernya, tapi karena sama-sama gak tahu identitas, mereka pun kesulitan mencari satu sama lain. Di waktu yang sama Alan dihampiri perawat, tapi tanpa disadari Saud telah merubah informasi penyakitnya hingga membuat si perawat salah memberikan obat. Kembali pada Angela, secara mengejutkan dia malah ditangkap oleh Saud. Angela mencoba melawan tapi Saud terus menahan, gak mau membiarkan Angela kabur lagi. Akhirnya Angela dibawa oleh Saud, tapi saat menyadari Saud lengah, Angela langsung melarikan diri hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan.
Dengan cepat Angela mencari tempat sembunyi karena Saud gak mungkin melepaskannya gitu aja. Tanpa disadari Saud udah melihat Angela bersiap akan menembak, tapi kemudian dari sana Angela kembali ke rumah sakit untuk menemani Alan, tapi saat ini kondisi Alan sangat kritis akibat salah diberi obat. Dengan sangat khawatir Angela terus menunggu hingga akhirnya diberitahu bahwa Alan udah tewas. Aduh, Angela sangat gak terima apalagi setelah tahu bahwa semua ini adalah ulah Saud. Diabetic. No, Kini Angela udah gak tahu lagi harus minta tolong pada siapa karena teman terdekatnya udah dihabisi. Tapi Angela gak ingin kematian temannya itu menjadi sia-sia jika Angela sampai gagal membongkar semua kejahatan Saud dan komplotannya. Kemudian Angela dihubungi Saud yang saat ini udah berada di panti jompo hingga Angela sangat takut Saud akan mencelakai ibunya. Angela hanya diam dan akan terus mencari cara untuk mengalahkan Saud. Gak lama Saud kembali menghack sistem dan melaporkan jika mobil yang dibawa Angela adalah hasil curian. Alhasil Angela pun dikejar oleh polisi. Tentu Angela sangat bingung tapi gak mau berhenti karena itu sama aja bunuh diri. Angela mencari jalan keluar dan dengan cepat membalikan mobil dan masuk ke jalan tikus. Angela segera keluar dari mobil dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dengan sekuat tenaga Angela terus berlari, tapi sayangnya dia berhasil ditangkap polisi. Angela sama sekali gak bisa berbuat apa-apa dan diperlakukan dengan sangat kejam, padahal Angela sama sekali gak melakukan kejahatan. Beberapa saat kemudian, wajah dan sidik jari Angela dicocokkan dengan data yang telah dipalsukan oleh Saud. Polisi pun menemukan data bahwa Angela telah melakukan banyak kejahatan dan langsung dijebloskan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Your friend's medical records crash planes because 1 bulan kemudian Angela mendapat pengacara yang akan membantu agar dia bisa bebas dari hukuman karena Angela gak melakukan kejahatan. Angela menjelaskan bahwa datanya telah dipalsukan oleh sindikat kejahatan cyber, tapi bukannya membantu, pengacara Angela malah gak percaya dengan penjelasan itu dan menduga bahwa Angela hanya mengarang karena sistem pemerintahan telah dilindungi oleh software dan sistem canggih dari perusahaan Greg. Write it down if you want. It's Bennett, B-E. Akhirnya Angela menyadari bahwa software tersebut punya kelemahan dan itu yang dimanfaatkan oleh komplotan Saud. Angela merasa percuma menjelaskan pada pengacaranya karena masih aja gak mengerti. Kemudian Angela menghubungi sang ibu memohon agar bisa membantunya. Angela hanya bisa menangis, gak kuat hidup di penjara, apalagi Angela gak melakukan kesalahan apapun. Angela sangat berharap usaha itu akan membantunya keluar dari masalah yang dia alami. Pada suatu pagi, Angela mendapat kabar baik karena dia mendapat jaminan bebas dari agen FBI bernama Ben yang ternyata merupakan teman dekat dari Alan. Angela sangat senang dan berterima kasih karena Ben telah membantu. Okay, and then what do we do? Oh, man, I'm going fishing. Kemudian Angela menceritakan masalah yang menimpanya saat ini dan itu semua dilakukan oleh komplotan Saud. Ben membenarkan hal itu karena FBI juga udah bertahun-tahun mengincar mereka dan harus bergerak cepat untuk menangkapnya. Nah, ini dia. That one man dirty duty squad. Smart. Tapi tanpa disadari, pembicaraan mereka ternyata telah disadap oleh Saud karena ternyata Ben juga adalah komplotan dari Saud. Lah itu, menyadari hal itu, Angela langsung mengambil alih kemudi, membuat mobil gak terkendali, dan kemudian dengan cepat Angela kabur karena Saud akan terus mengejarnya. Akhirnya Angela berhasil lolos dari kejaran Saud dan sangat gak menyangka jika orang yang dalam sekejap pernah membuatnya jatuh cinta malah jadi orang yang ingin membunuhnya.
Di pagi hari Angela mendengar berita jika semua sistem pemerintah akan menginstal software dari perusahaan Greg demi integrasi dan keamanan. Mendengar itu Angela sangat kaget karena itu berarti gak ada lagi perlindungan untuk masyarakat karena sindikat kejahatan cyber akan mengendalikan semuanya. Yards away from where the body was found with a gangland style. Angela semakin menjadi syok karena Ben telah dinyatakan tewas akibat tembakan di kepala dan Angela menjadi tersangka. Kini Angela semakin gak bisa punya ruang bebas dan harus berhati-hati karena polisi lagi memburunya. Beberapa saat kemudian, Angela pergi menuju kantor perusahaan tempat Dale dan orang yang mengaku sebagai dirinya. Diam-diam Angela masuk mencari komputer kosong, tapi saat mau mengakses server, Angela gak bisa. Dengan cepat Angela menghubungi orang yang mengaku sebagai dirinya untuk mencari di mana dia berada. Akhirnya Angela melihat orang itu, lalu mulai menghack komputernya. Dalam sekejap Angela berhasil membuat seisi kantor panik karena menghack alarm kebakaran. Itu membuat semua pegawai keluar dan tanpa pikir panjang Angela bisa mengambil alih komputernya untuk membongkar semua kejahatan komplotan cyber. Angela mencoba masuk ke dalam sistem karena ingin menghapus data yang telah dipalsukan oleh Saud, tapi Angela gak punya izin karena akses tersebut hanya ada pada super admin. Angela pun mencari cara dan akhirnya berhasil mendapat informasi mengenai komplotan Praetorians. Nah itu yang mana dalang dibalik semua kejahatan cyber ini gak lain dan gak bukan yaitu Greg. Kemudian Angela mencari disket kosong untuk mengkopi semua bukti kejahatan. Angela harus buru-buru karena para pegawai akan segera masuk lagi. Angela merasa H2C alias harap-harap cemas, takut semua aksinya ketahuan, tapi beruntung semua itu selesai dengan tepat waktu. Ternyata Angela palsu menyadari jika Angela udah membuka komputernya dan mengkopi bukti kejahatan. Dia pun segera keluar dari kantor untuk mengejar Angela demi merebut file yang telah dikopi dan menghubungi Saud agar segera menangkapnya. Di lain sisi Angela menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran agar gak ketahuan. Tanpa hambatan berarti Angela bisa lolos bahkan sempat berpapasan dengan Saud. Kemudian Angela segera membuka pakaian damkar lalu menyelinap masuk ke tengah orang-orang yang lagi melakukan aksi demonstrasi. Dari sana Angela pergi ke pusat pameran komputer untuk mengirimkan bukti sindikat kejahatan Greg pada FBI. Sementara Saud dan rekannya terus mencari Angela, tapi beruntung bukti kejahatan itu udah terkirim meskipun mereka telah menemukan Angela. Get away from the computer. Dengan cepat Saud segera menghapus informasi tersebut dari FBI, tapi tiba-tiba sistemnya malah error. Ternyata Angela udah mengkopi virus untuk menghancurkan software tersebut. Take the far side. Tentu Saud semakin menjadi murka dan akan segera menghabisi Angela. Saud kembali mengejar Angela, tapi sayangnya Saud gak sengaja malah menembak rekannya sendiri. Saud terus mengejar Angela hingga Angela gak punya jalan keluar lagi. Saud menghampiri Angela, tapi ternyata Angela udah siap dengan senjata dan tiba-tiba kemudian Angela mengambil disket miliknya dan sangat senang karena semua identitas palsu serta software yang sangat membahayakan itu telah dihancurkan. Singkat cerita, kini Angela kembali menjalani kehidupan yang normal. Angela sangat senang karena bisa membongkar kejahatan dan dalangnya telah ditangkap. Selain itu, Angela kini juga tinggal bareng dengan sang ibu, tapi masih gak ngeh bahwa Angela adalah anaknya. Tapi Angela sangat senang karena kini bisa terus menemani sang ibu tercinta. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Ya, gitulah Brad, emang susah jadi orang baik. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.